Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Seorang perantau dari Jambi bekerja setia sebagai sopir, tak pernah melewati batas dengan majikan. Namun setelah pesta di villa mewah, ketika malam dipenuhi tawa dan anggur hingga mabuk, segalanya berubah dalam satu malam yang penuh kehangatan tak terduga. Pagi datang membawa kesadaran dan rahasia yang tak bisa dihapus. Apakah itu hanya kesalahan? Atau awal dari sesuatu yang tak terkendali? Sebelum lanjut, tulis di kolom komentar, kamu menonton video ini dari daerah mana, dan sekarang jam berapa di tempatmu? Musim gugur di Jepang selalu datang dengan cara yang tenang namun terasa dalam. Daun-daun berubah warna menjadi merah dan keemasan, lalu jatuh perlahan menutupi trotoar yang bersih. Udara menjadi lebih dingin dari biasanya, terutama saat malam tiba. Di salah satu kota kecil yang tak terlalu ramai, hiduplah seorang pria bernama Raka. Ia berasal dari Jambi, Sumatera. Bertahun-tahun lalu, ia meninggalkan kampung halamannya demi mencari penghidupan yang lebih baik. Kini ia bekerja sebagai sopir pribadi untuk sebuah keluarga kaya di Jepang. Setiap pagi ia bangun lebih awal dari matahari, mengenakan jas hitam rapi, dan memeriksa mobil dengan teliti. Bagi Raka, pekerjaan ini bukan sekedar mengantar orang dari satu tempat ke tempat lain. Ini adalah tanggung jawab, harga diri, dan harapan bagi keluarganya yang jauh di Indonesia. Raka tinggal di sebuah apartemen kecil yang disediakan oleh majikannya. Ruangannya sederhana, hanya berisi tempat tidur, meja kecil, lemari pakaian, dan jendela yang menghadap ke gang sempit. Namun dari jendela itu, ia bisa melihat langit yang sama seperti di Jambi, meski warnanya sering tampak lebih pucat. Setiap malam sebelum tidur, ia biasa menelpon ibunya. Ia mendengar suara ayam di latar belakang, suara angin desa, dan sesekali tawa anak-anak tetangga. Suara-suara itu membuat dadanya hangat sekaligus perih. Ia sadar, ia sedang membangun masa depan, tetapi jarak telah membuatnya belajar arti kesepian. Di negeri orang, ia harus kuat sendiri. Majikan Raka adalah pasangan suami istri yang terlihat harmonis dari luar. Sang suami adalah seorang pengusaha sukses yang sering bepergian keluar kota bahkan luar negeri. Ia dikenal tegas dan penuh perhitungan. Sementara itu sang istri bernama Ayumi. Wanita itu selalu tampil anggun dan terawat. Ia berbicara dengan suara lembut dan memiliki senyum yang sulit ditebak artinya. Di mata orang lain, hidup Ayumi tampak sempurna. Rumah besar, pakaian mahal, perhiasan berkilau, dan undangan ke berbagai acara sosial kelas atas. Namun, Raka yang sering menunggu di luar gedung atau di dalam mobil mulai menyadari satu hal. Ayumi sering terlihat sendirian. Setelah acara selesai, saat orang-orang lain pulang bersama pasangan mereka, Ayumi biasanya kembali ke mobil dengan wajah yang lebih sunyi dibandingkan saat ia datang. Raka adalah pria yang tidak banyak bicara. Ia tahu batasannya. Ia tidak pernah mencampuri urusan pribadi majikannya. Namun sebagai manusia, ia tetap bisa merasakan suasana hati orang lain. Ia sering melihat Ayumi termenung di kursi belakang mobil, menatap keluar jendela tanpa berkata apa-apa. Kadang, saat lampu lalu lintas berhenti cukup lama, Raka bisa melihat bayangan wajah Ayumi di kaca spion. Wajah itu cantik, tetapi juga menyimpan lelah yang tak terlihat oleh banyak orang. Pernah suatu kali Ayumi bertanya ringan, "Raka, kamu rindu rumah?" Pertanyaan itu sederhana, namun membuat Raka terdiam beberapa detik sebelum menjawab, "Setiap hari, Nyonya." Sejak percakapan singkat itu, hubungan mereka terasa sedikit berbeda. Masih sopan, tetapi ada ruang kecil yang terbuka untuk saling memahami. Suatu sore di pertengahan musim gugur, Ayumi meminta Raka menyiapkan mobil lebih awal. Ia akan menghadiri pesta anniversary pernikahan sahabat lamanya di sebuah villa mewah di pinggir danau. Villa itu terkenal indah, dikelilingi pepohonan yang sedang berubah warna. Seharusnya suami Ayumi ikut hadir, namun rencana berubah. Ada urusan bisnis mendadak yang tidak bisa ditinggalkan. Saat Ayumi keluar dari rumah dengan gaun merah marun yang elegan, Raka sempat menunduk hormat seperti biasa. Namun, ia juga melihat sesuatu yang lain di mata wanita itu, kekecewaan yang disembunyikan dengan senyum tipis. Perjalanan menuju villa berlangsung sekitar 1 jam. Sepanjang jalan, Ayumi lebih banyak diam. Musik lembut mengalun pelan dari radio mobil, sementara daun-daun berguguran di sepanjang jalan raya. Saat mobil memasuki area villa yang terang dan meriah oleh lampu pesta, Raka tak menyangka bahwa malam itu akan menjadi awal dari perubahan besar dalam hidupnya dan hidup Ayumi. Begitu mobil berhenti di depan villa, suasana pesta sudah terasa bahkan dari luar. Lampu-lampu gantung berkilau di antara pepohonan, musik lembut mengalun dari dalam gedung, dan tawa para tamu terdengar bercampur dengan suara gelas yang saling beradu. Raka turun lebih dulu.
membukakan pintu untuk Ayumi. Udara malam terasa dingin, namun Ayumi tetap melangkah anggun dengan gaun panjangnya. Sebelum masuk, ia sempat berhenti sebentar dan menarik napas dalam-dalam, seolah sedang mempersiapkan diri untuk mengenakan topeng kebahagiaan. "Aku mungkin pulang agak larut," katanya pelan kepada Raka. "Tunggu saja di sekitar sini." Raka mengangguk hormat. "Baik, Nyonya." Ia lalu kembali ke kursi pengemudi, memarkir mobil di area khusus tamu dan mematikan mesin. Dari kejauhan, ia bisa melihat Ayumi sudah dikelilingi teman-temannya, tertawa dan berpelukan hangat. Namun entah mengapa, tawa itu terdengar sedikit dipaksakan di telinganya. Waktu berjalan perlahan bagi seseorang yang menunggu. Raka duduk di dalam mobil, sesekali menyalakan mesin untuk menghangatkan diri. Hujan tipis mulai turun, membuat kaca depan dipenuhi titik-titik air yang berkilau terkena cahaya lampu villa. Ia memandang ke arah danau di samping villa. Permukaannya gelap dan tenang, hanya sesekali beriak terkena angin. Di dalam villa, pesta tampaknya semakin meriah. Musik terdengar lebih keras dan beberapa tamu mulai keluar untuk berbincang di teras. Raka memperhatikan dari jauh, memastikan semuanya aman. Ia sudah terbiasa dengan rutinitas seperti ini, menunggu berjam-jam menjadi bayangan yang tidak terlihat. Namun malam itu, ada perasaan yang sulit dijelaskan. Mungkin karena ia melihat Ayumi datang tanpa suami, atau mungkin karena tatapan wanita itu sebelum masuk tadi terasa berbeda. Ada kesepian yang lebih jelas daripada biasanya. Sekitar 2 jam kemudian, seorang staf villa datang menghampiri mobil Raka dan mengetuk pelan kaca jendela. "Apakah Anda supir Nyonya Ayumi?" tanyanya sopan. Raka segera turun dan mengangguk. Nyonya merasa kurang sehat, ia mungkin perlu istirahat sebentar. Jantung Raka berdegup sedikit lebih cepat. Ia segera mengikuti staf itu masuk ke dalam villa. Suasana di dalam terasa hangat dan penuh aroma makanan serta minuman. Tamu-tamu masih tertawa dan bercakap-cakap. Tetapi di salah satu sudut ruangan, Raka melihat Ayumi duduk sendirian di sofa panjang. Wajahnya memerah, bukan hanya karena riasan, tetapi juga karena anggur yang mungkin terlalu banyak ia minum. Tatapannya sedikit kosong, dan tangannya memegang gelas yang hampir kosong. Saat melihat Raka mendekat, ia tersenyum lemah. "Raka, kau datang," katanya dengan suara pelan namun jelas. Raka berlutut sedikit agar sejajar dengan posisi duduk Ayumi. "Apakah Nyonya ingin pulang sekarang?" tanyanya hati-hati. Ayumi menggeleng perlahan. "Aku tidak ingin pulang ke rumah yang kosong malam ini." Kalimat itu terdengar sederhana, tetapi penuh makna. Raka terdiam. Ia tahu suami Ayumi sedang berada di kota lain, dan rumah besar itu pasti terasa sunyi tanpa kehadiran siapapun. "Hujan cukup deras," lanjut Ayumi sambil menoleh ke jendela kaca besar villa. "Jalan mungkin licin." Raka memahami maksudnya. Perjalanan 1 jam di tengah hujan malam bisa beresiko, apalagi jika Ayumi dalam kondisi kurang sehat. Ia lalu berbicara dengan staf villa, menanyakan kemungkinan untuk menggunakan salah satu kamar tamu untuk beristirahat sementara. Kebetulan, pemilik villa memang menyiapkan beberapa kamar untuk tamu yang ingin bermalam. Semua terasa seperti keputusan yang logis dan wajar, tidak ada yang aneh, tidak ada yang direncanakan. Raka membantu Ayumi berdiri. Langkah wanita itu sedikit goyah, dan tanpa sadar tangannya menggenggam lengan Raka untuk menjaga keseimbangan. Sentuhan itu membuat Raka menahan napas sesaat. Ia segera menguatkan dirinya, mengingat bahwa ia hanyalah seorang sopir yang sedang menjalankan tugas. Mereka berjalan perlahan menuju kamar di lantai atas villa. Lorongnya tenang, jauh dari suara musik dan tawa tamu lain. Hanya terdengar suara langkah kaki mereka dan hujan yang semakin deras di luar. Saat sampai di depan kamar, Ayumi berhenti dan menatap Raka sedenyak. Tatapan itu berbeda dari biasanya, lebih terbuka, lebih rapuh. "Terima kasih sudah selalu ada," ucapnya pelan. Raka hanya menunduk hormat, mencoba menyembunyikan getaran di dadanya. Ia membuka pintu kamar dan membantu Ayumi masuk, belum menyadari bahwa keputusan sederhana untuk tidak pulang malam itu akan membawa mereka pada jalan yang tak pernah mereka bayangkan sebelumnya. Kamar itu terasa hangat dan tenang, jauh dari suara pesta yang masih berlangsung di lantai bawah. Lampu tidur memancarkan cahaya lembut kekuningan, membuat suasana terasa lebih sunyi dan pribadi. Raka membantu Ayumi duduk di tepi tempat tidur. Ia lalu berjalan ke arah meja kecil untuk menuangkan segelas air putih. "Minum sedikit, Nyonya, supaya lebih enak badannya," katanya pelan. Ayumi menerima gelas itu dengan tangan yang sedikit gemetar.
Rambutnya yang biasanya tertata rapi kini jatuh lebih bebas di bahunya. Riasan di wajahnya mulai memudar, memperlihatkan sisi dirinya yang lebih sederhana dan manusiawi. Setelah minum beberapa teguk, ia menghela napas panjang. "Aku tidak biasanya minum sebanyak ini," katanya lirih. "Tapi malam ini, entah kenapa aku merasa sangat kosong." Raka tidak langsung menjawab. Ia berdiri beberapa langkah dari tempat tidur, menjaga jarak yang pantas, namun tetap siap membantu jika diperlukan. Hujan di luar semakin deras, terdengar jelas menghantam jendela kamar. Suara itu seperti mengurung mereka dalam ruang kecil yang terpisah dari dunia luar. Ayumi memandang ke arah jendela, lalu kembali menatap Raka. "Kau pasti berpikir aku berlebihan," ucapnya tiba-tiba. "Punya rumah besar, uang cukup, teman-teman, tapi tetap merasa kesepian." Raka menggeleng pelan. "Kesepian tidak melihat siapa kita, Nyonya," jawabnya jujur. "Di kampung saya banyak orang hidup sederhana, tapi kalau merasa sendiri tetap saja terasa berat." Kata-kata itu membuat Ayumi terdiam. Ia menatap Raka lebih lama dari biasanya, seolah baru benar-benar melihat siapa pria yang selama ini duduk di kursi depan mobilnya. Bukan hanya sopir, tetapi seseorang yang juga punya cerita, luka, dan kerinduan. Malam itu, untuk pertama kalinya, percakapan mereka tidak terasa seperti antara majikan dan bawahan, lebih seperti dua orang yang sama-sama lelah. Ayumi kemudian berdiri perlahan dan berjalan beberapa langkah ke arah jendela. Raka spontan mendekat, khawatir ia kehilangan keseimbangan. Tanpa sengaja, tangan mereka bersentuhan lagi. Kali ini sentuhan itu bertahan sedikit lebih lama. Ayumi tidak segera menarik tangannya. Ia justru memegang tangan Raka dengan lembut, seolah mencari pegangan agar tidak jatuh, bukan hanya secara fisik tetapi juga secara emosional. "Suamiku orang baik," katanya pelan. Suaranya hampir tenggelam oleh suara hujan. "Tapi pekerjaannya selalu nomor satu. Aku mengerti, tapi terkadang aku merasa seperti hanya bagian dari jadwalnya." Raka tidak tahu harus berkata apa. Ia tahu tidak pantas mengomentari kehidupan rumah tangga majikannya. Namun di hadapannya kini bukan hanya seorang wanita kaya, melainkan seseorang yang sedang rapuh. "Semua orang ingin merasa dibutuhkan," ucap Raka hati-hati, "dan ingin merasa diperhatikan." Kalimat itu sederhana, tetapi terasa tepat di hati Ayumi. Keheningan menyelimuti kamar beberapa saat, hanya suara hujan dan detak jam di dinding yang terdengar. Ayumi perlahan melepaskan tangannya, namun jarak di antara mereka sudah terasa berbeda. Ia duduk kembali di tepi tempat tidur, kali ini lebih tenang. "Raka," panggilnya lembut. "Kau rindu seseorang di Jambi?" Pertanyaan itu membuat Raka tersenyum tipis. "Saya rindu ibu saya. Setiap malam saya menelepon beliau, kadang hanya untuk mendengar suaranya." Ayumi mengangguk pelan. "Beruntung sekali ibumu." Raka terkejut mendengar kalimat itu. "Kenapa Nyonya bilang begitu?" Ayumi menunduk, jemarinya memainkan ujung selimut. "Karena ada seseorang yang merindukannya setiap hari." Ucapan itu membuat suasana semakin dalam. Ada rasa hangat yang tumbuh, bukan karena lampu kamar, tetapi karena kejujuran yang mulai terbuka satu sama lain. Waktu terus berjalan tanpa terasa. Pesta di bawah mungkin masih berlangsung, namun kamar itu seolah menjadi dunia kecil yang terpisah. Ayumi memandang Raka sekali lagi, kali ini dengan tatapan yang lebih jernih, meski pengaruh minuman masih tersisa. "Terima kasih sudah mendengarkan," katanya pelan. Raka mengangguk hormat. "Saya hanya melakukan tugas saya, Nyonya." Namun Ayumi tersenyum kecil. "Tidak, malam ini kau lebih dari itu." Kalimat itu membuat jantung Raka berdebar lebih cepat. Ia sadar bahwa situasi ini semakin sulit dijelaskan dengan kata tugas. Ada perasaan yang tumbuh perlahan, campuran antara empati, kekaguman, dan sesuatu yang lebih dalam. Di luar, hujan belum juga berhenti, seolah memberi waktu lebih bagi mereka untuk tetap berada dalam ruang sunyi itu. Dan tanpa mereka sadari sepenuhnya, garis batas yang selama ini begitu jelas mulai memudar, membuka kemungkinan yang belum pernah mereka pikirkan sebelumnya. Malam semakin larut. Jam di dinding menunjukkan hampir pukul 2 dini hari. Suara pesta di lantai bawah mulai mereda, digantikan oleh langkah-langkah pelayan yang membereskan sisa acara. Di dalam kamar, suasana terasa semakin sunyi. Ayumi duduk dengan tenang, menatap kosong ke arah lantai, sementara Raka berdiri tidak jauh darinya, masih mencoba menjaga jarak yang pantas. Namun jarak itu kini terasa hanya sebatas langkah kaki, bukan lagi batas perasaan. "Aku lelah berpura-pura kuat," ucap Ayumi tiba-tiba. Suaranya lembut namun penuh tekanan emosi. Raka mengangkat wajahnya perlahan. Ia melihat mata wanita itu berkaca-kaca.
bukan karena mabuk semata, tetapi karena beban yang lama dipendam. Raka tahu ia tidak boleh masuk terlalu jauh dalam urusan hati majikannya. Tetapi sebagai manusia, ia tidak mungkin menutup mata terhadap air mata yang hampir jatuh di hadapannya. Ayumi berdiri perlahan, lalu melangkah mendekati Raka. Jarak di antara mereka kini begitu dekat, hingga Raka bisa merasakan napasnya. Wangi parfum yang lembut bercampur dengan aroma hujan yang masuk melalui celah jendela. "Kau tidak pernah memandangku dengan rendah," kata Ayumi pelan. Padahal, aku hanya seorang wanita yang sering merasa sendirian. Menelan ludah, mencoba menjaga pikirannya tetap jernih. "Nyonya selalu memperlakukan saya dengan baik," jawabnya jujur. "Saya menghormati Nyonya." Kata menghormati itu terasa berat sekaligus tulus. Namun malam itu, hormat bercampur dengan empati yang dalam. Ayumi mengangkat tangan dan menyentuh pipi Raka dengan lembut, seolah ingin memastikan bahwa pria di hadapannya nyata. Sentuhan itu tidak kasar, tidak tergesa-gesa, hanya penuh kerinduan akan kehangatan manusia. Raka memejamkan mata sesaat. Dalam benaknya terlintas wajah ibunya di Jambi. Nasihat tentang menjaga diri, tentang bekerja dengan jujur dan bermartabat. Ia sadar, satu langkah saja bisa mengubah segalanya. Namun di hadapannya kini bukan sekadar majikan, melainkan seorang wanita yang sedang hancur oleh kesepian. "Aku tidak ingin merasa sendiri malam ini," bisik Ayumi, hampir seperti doa. Kata-kata itu sederhana, tetapi penuh makna. Raka membuka mata dan menatapnya kembali. Dalam tatapan itu ada keraguan, ada ketakutan, tetapi juga ada rasa peduli yang sulit diingkari. Ia perlahan menggenggam tangan Ayumi, bukan dengan hasrat, melainkan dengan niat menenangkan. Namun kehangatan dari genggaman itu justru membuat jarak emosional di antara mereka semakin tipis. Mereka duduk berdampingan di tepi tempat tidur. Tidak ada percakapan panjang, hanya keheningan yang dipenuhi perasaan yang saling bertabrakan. Ayumi menyandarkan kepalanya di bahu Raka. Awalnya Raka membeku, tetapi kemudian ia membiarkan dirinya menjadi tempat bersandar. Di luar, hujan masih turun, menciptakan irama lembut yang seolah menutupi dunia dari pandangan orang lain. Ayumi menutup mata, dan untuk pertama kalinya malam itu, nafasnya terdengar lebih tenang. Raka menyadari bahwa yang dicari wanita itu bukan kemewahan, bukan pesta, bukan pujian teman-temannya, melainkan rasa aman. Ia pun, sebagai perantau yang jauh dari rumah, merasakan sesuatu yang jarang ia dapatkan, merasa dibutuhkan. Beberapa saat kemudian, Ayumi mengangkat wajahnya dan menatap Raka dalam-dalam. Tatapan itu tidak lagi kabur oleh pengaruh minuman, melainkan jujur dan sadar. "Jika malam ini menjadi kesalahan," katanya pelan, "biarlah itu menjadi kesalahan yang membuatku merasa hidup." Kalimat itu menggantung di udara. Raka tahu konsekuensi dari setiap pilihan. Ia tahu, hubungan ini tidak sederhana. Namun di detik itu, logika dan aturan seolah kalah oleh kebutuhan hati yang lama terpendam. Tanpa banyak kata, mereka saling mendekat dalam keheningan. Bukan karena paksaan, bukan karena ambisi, tetapi karena dua jiwa yang sama-sama lelah, ingin merasakan hangatnya ditemani. Malam itu menjadi titik balik yang tidak bisa lagi dihapus. Sebuah keputusan yang lahir dari kesepian, empati, dan keinginan untuk tidak merasa sendiri, meski hanya untuk satu malam. Pagi datang tanpa memberi peringatan. Cahaya matahari menembus celah tirai dan jatuh lembut di lantai kayu kamar. Hujan telah berhenti, meninggalkan udara yang lebih segar dan aroma tanah basah yang samar masuk melalui jendela. Raka terbangun lebih dulu. Untuk beberapa detik, ia lupa di mana berada. Namun ketika ia menyadari suasana kamar yang bukan miliknya, ingatan malam sebelumnya kembali perlahan, seperti gelombang yang tak bisa dihentikan. Di sampingnya, Ayumi masih terlelap. Wajahnya tampak lebih tenang daripada yang pernah ia lihat sebelumnya. Tidak ada riasan pesta, tidak ada senyum sosial. Hanya wajah seorang wanita yang terlihat damai dalam tidurnya. Raka duduk perlahan di tepi tempat tidur. Hatinya dipenuhi campuran rasa hangat, cemas, dan penyesalan. Ia tahu, pagi ini segalanya bisa berubah. Beberapa menit kemudian, Ayumi mulai bergerak. Ia membuka mata perlahan, mengerjap beberapa kali karena silau cahaya. Awalnya ia tampak bingung, lalu pandangannya tertuju pada Raka yang duduk membelakanginya. Kesunyian pagi itu terasa lebih berat daripada keheningan malam. Ingatan tentang percakapan, sentuhan, dan keputusan yang mereka ambil muncul satu persatu. Ayumi menutup mata sejenak, menarik nafas dalam-dalam. Raka segera berdiri dan menunduk hormat. "Maafkan saya, Nyonya," ucapnya dengan suara rendah namun jelas. Ia siap menerima apapun, kemarahan, kekecewaan,
bahkan perintah untuk tidak pernah kembali bekerja. Namun yang terjadi justru berbeda. Ayumi tidak berteriak. Ia tidak menangis. Ia hanya duduk diam, memeluk dirinya sendiri, mencoba memahami perasaannya. "Aku yang meminta kau tetap tinggal," kata Ayumi akhirnya, suaranya tenang meski sedikit serak. "Jangan salahkan dirimu sendiri." Raka terdiam. Ia tidak menyangka akan mendengar kalimat itu. Ayumi berdiri dan berjalan perlahan ke arah jendela. Dari sana terlihat danau yang kini memantulkan cahaya matahari pagi. Dunia di luar tampak normal, seolah tidak ada rahasia yang tersimpan di kamar itu. "Aku tidak marah," lanjutnya pelan. Aneh sekali. Aku justru merasa tidak sendirian untuk pertama kalinya setelah sekian lama. Kalimat itu membuat Raka mengangkat wajahnya. Ia melihat Ayumi bukan sebagai majikan, tetapi sebagai manusia yang sedang mencari makna. Perasaan bersalah memang ada, tetapi di baliknya terselip kejujuran yang tidak bisa diingkari. Mereka kembali ke rumah menjelang siang. Perjalanan berlangsung dalam keheningan, namun bukan keheningan yang canggung. Di kaca spion, Raka beberapa kali melihat Ayumi menatap keluar jendela dengan ekspresi yang sulit ditebak. Sesampainya di rumah besar itu, semuanya tampak seperti biasa. Para staf bekerja seperti biasa. Telepon rumah berdering, jadwal pertemuan sudah menunggu. Dunia luar tidak berubah. Namun di dalam hati mereka, sesuatu telah bergeser. Hari-hari berikutnya berjalan seperti rutinitas biasa. Raka tetap mengantar Ayumi ke berbagai acara. Mereka berbicara seperlunya. Tetapi setiap kali mata mereka bertemu melalui kaca spion, ada percikan kecil yang mengingatkan pada malam di villa itu. Dan tanpa direncanakan, mereka mulai menemukan alasan untuk berbicara lebih lama, membahas hal-hal sederhana yang perlahan menjadi lebih pribadi. Waktu berlalu, dan perasaan itu tidak memudar, justru semakin sulit diabaikan. Ayumi mulai menyadari bahwa yang ia rasakan bukan sekadar pelarian sesaat. Ia merasa dipahami, didengar, dan dihargai dengan cara yang berbeda. Sementara itu, Raka terjebak dalam pergulatan batin. Ia tahu hubungan ini rumit dan penuh risiko. Namun setiap kali Ayumi tersenyum tulus kepadanya, ia merasakan sesuatu yang belum pernah ia rasakan selama merantau. Rasa memiliki tempat di hati seseorang. Mereka mulai mencuri waktu di sela kesibukan, berbagi percakapan yang hanya mereka mengerti. Tidak ada janji besar, tidak ada rencana masa depan yang jelas. Hanya dua orang yang menemukan kehangatan di tengah kesepian masing-masing. Namun di balik setiap pertemuan, selalu ada pertanyaan yang menggantung di udara. Sampai kapan rahasia ini bisa mereka simpan? Dan apakah kehangatan itu cukup untuk menghadapi kenyataan yang suatu hari pasti datang? Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.